Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Nah, kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang mapel bahasa Indonesia. Kita buka dulu buku LKS-nya halaman 29. Di situ ada menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Sekali lagi, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Nah, kita dapat menyebutkan kembali isi teks pendek setelah kita mendengarkannya. Kita dapat menyebutkan kembali isi teks pendek setelah kita mendengarkannya. Apa itu teks pendek? Kita garis bawahi di bukunya. Teks pendek adalah teks yang dibuat ringkas agar mudah dipahami dan dimengerti. Sekali lagi, teks pendek adalah teks yang dibuat ringkas agar mudah dipahami dan dimengerti. Di garis bawahi ya anak-anak ya. Untuk memahami isi dari teks pendek, dengarkan teks yang dibaca secara seksama. Mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Kita lihat dulu bacaannya di halaman 29. Memetik mangga di rumah Edo. Titus, Rahmat, dan Doni bermain ke rumah Edo. Mereka berencana memetik mangga di halaman rumah Edo. Edo memiliki halaman yang luas. Di halaman banyak sekali pohon yang ditanam. Salah satunya pohon mangga. Sesampai di rumah Edo, mereka memetik buah mangga. Edo memetik mangga menggunakan galah. Anak-anak tahu galah enggak? Nah, galah itu yang bentuknya atau wujudnya itu panjang, ya, yang biasanya digunakan untuk memetik buah, ya, untuk mengambil buah. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu dinamakan godek ya anak-anak ya. Tahu ya? Titus dan Rahmat menangkap mangga yang dipetik Edo. Sementara Doni mengumpulkan buah mangga untuk dimasukkan ke keranjang. Mereka bermain dengan rukun dan gembira. Nah, itulah contoh dari teks pendek. Kita lihat dulu. Tuliskan kembali isi teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Bisa ya anak-anak ya. Nah, menggunakan bahasanya sendiri bercerita tentang memetik mangga di rumah Edo. Kita buka lagi halaman 30. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1. Apa yang dilakukan Titus dan teman-temannya? Apa tadi yang dilakukan Titus dan teman-temannya? Yaitu memetik mangga di rumah Edo. Nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Edo? Siapa saja anak-anak? Ya, Titus, Rahmat, dan Doni. Ya, mereka itu yang bermain di rumah Edo. Nomor 3, di mana Titus dan teman-temannya memetik buah mangga? Di mana? Ayo, di halaman rumah Edo. Nomor 4, bagaimana cara Edo memetik buah mangga? Dengan apa tadi anak-anak? Ya, dengan menggunakan galah tadi. Nomor 5, apakah mereka selalu hidup rukun dan gembira? Iya, mereka selalu hidup rukun dan gembira. Benda padat. Ya, kita buka selanjutnya halaman 33 anak-anak. Kita buka dulu benda padat yang ada di sekitar kita. Banyak benda padat yang dapat kita temui di sekitar kita. Ya, banyak sekali. Contohnya seperti batu, meja, kursi, gelas, piring, sendok, ya, HP mungkin, pensil, kotak pensil, itu contoh dari benda padat yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi, ya. Kemarin Bu Guru sudah menerangkan tentang sifat-sifat benda padat dan sekarang kita ulangi lagi. Sifat benda padat itu apa? Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sekali lagi kita buka dulu bukunya halaman 33, kita garis bawahi. Ayo kita garis bawahi. Sifat benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, meskipun berpindah-pindah tempat, benda padat tidak akan berubah sesuai tempat yang ditempatinya. Oke, misalnya batu.
Nah, kamu taruh di gelas, masih seperti itu. Ya, pensil kamu taruh di tas, masih seperti itu. Berubah enggak? Tidak. Karena bentuk dan volumenya tidak berubah. Di garis bawahi, bentuk dan volumenya tidak berubah. Ya, gelas kamu taruh di atas meja, masih berbentuk gelas. Pensil kamu taruh di tas, masih berbentuk pensil. Batu kamu taruh di atas, misalnya di atas tikar atau di dalam gelas, itu masih berbentuk batu. Ayo sekarang kita jawab pertanyaan masih di halaman 33. Yang pertama, apa saja sifat-sifat benda padat? Apa? Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ditulis di halaman 33 nomor 1, memiliki bentuk dan volume yang tetap. Yang kedua, sebutkan 3 contoh benda padat. Ayo, apa saja tadi? Boleh meja, kursi, gelas, piring, batu, HP, kotak, dan sebagainya. Itu contoh benda padat. Nomor 3, bagaimana bentuk batu yang diletakkan di dalam mangkok? Ayo, bagaimana bentuk batu yang diletakkan di dalam mangkok? Tidak berubah atau tetap. Ya, nomor 4, bagaimana ukuran batu setelah dipindahkan di atas meja? Berubah atau tidak anak-anak? Tidak berubah atau tetap. Sekarang kita lanjutkan membacanya halaman 36. Nah, kita lihat di situ. Lanjutnya benda cair. Kemarin sudah pernah Bu Guru terangkan dari sifat-sifat benda cair. Sekarang kita ulas sekali lagi ya. Benda cair di sekitar kita. Banyak benda cair yang dapat kita temui di sekitar kita. Misalnya apa anak-anak? Yo, air, sirup, kecap, saus, minyak, dan sebagainya. Ya. Sifat benda cair memiliki bentuk yang menyerupai wadahnya, ya. Air dimasukkan ke dalam gelas berbentuk seperti gelas, dimasukkan ke dalam botol berbentuk seperti botol, dimasukkan ke dalam panci berbentuk seperti panci. Itu adalah sifat dari benda cair. Apabila air dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Benda cair juga memiliki sifat yaitu volumenya selalu tetap. Jadi dia volumenya tidak berubah anak-anak ya. Dipindahkan ke botol, volumenya juga tetap. Dipindahkan di gelas juga volumenya seperti itu. Jadi dia hanya bentuknya saja yang berubah tapi volumenya dia tetap. Benda cair juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, bisa dilihat di situ gambarnya. Ada air ya, dari keran ya, tinggi ke tempat yang rendah. Nomor 1, kita buka dulu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, apa saja sifat-sifat benda cair? Ditulis anak-anak. Apa saja sifat-sifat benda cair? Yaitu memiliki bentuk yang menyerupai wadahnya. Ya. Nomor 2, bagaimana bentuk air jika berada di dalam gelas? Ayo, apa tadi ya? Bentuknya menyerupai gelas ya. Ditaruh mangkok menyerupai mangkok, ditaruh gelas menyerupai gelas. Sebutkan 3 contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Yuk, apa saja? Air, bisa minyak, kecap, ya, saus, dan sebagainya. Itu contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ya, kita buka kembali anak-anak LKS-nya halaman 40. Di situ ada menuliskan kembali isi teks bacaan. Nah, tadi kita sudah membaca beberapa teks bacaan. Kita lihat bagaimana cara menuliskan kembali isi teks bacaan. Bacalah dengan seksama teks tersebut. Ya, kalau perlu atau jika perlu, ulangi sampai beberapa kali anak-anak agar kamu benar-benar paham. Nah, ini maksudnya apa? Ini tujuannya apa? Siapa saja yang ada di dalam teks? Itu kamu baca berulang-ulang supaya kamu paham. Nah, setelah itu tuliskan kembali isi teks bacaan menggunakan bahasamu sendiri. Ya. Jadi misalnya seperti kamu kalau bercerita tentang kehidupan kamu atau kamu bercerita tentang
masalah kamu dan sebagainya, kamu bercerita dengan temanmu. Biasanya kamu kalau bercerita menggunakan bahasa sendiri ya seperti itu. Ketika kamu membaca teks, kamu pahami, dibaca dengan berulang-ulang. Setelah itu kamu menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri ya. Itu caranya menuliskan kembali isi teks bacaan. Lanjut, benda gas. Nah, kemarin kita sudah Bu Guru sudah menerangkan tentang sifat-sifat benda gas. Sekarang kita ulas lagi ya. Halaman 40, benda gas yang ada di sekitar kita, anak-anak. Benda gas terdapat di segala tempat. Ya, contoh benda gas yang ada di sekitar kita adalah apa, anak-anak? Udara. Di semua tempat ada udara. Ya, bahkan wadah yang terlihat kosong terdapat udara. Ya, udara bisa dilihat enggak sih? Tidak bisa. Udara bisa disentuh enggak sih? Tidak bisa. Itu dinamakan benda gas. Benda gas memiliki sifat yaitu menekan ke segala arah. Nah, kita garisi ya, menekan ke segala arah. Nah, misalnya balon mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Nah, anak-anak pernah tahu balon ya? Kalau ditiup, itu semakin kamu tiup, itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Benda gas juga mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, semakin banyak udara yang masuk. Nah, semakin kuat kita meniupnya, semakin banyak udara yang masuk. Akibat tiupan itu balon mengembang menjadi besar ya anak-anak ya. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ya, benda gas juga memiliki volume. Volume benda gas berubah-ubah sesuai ruang yang ditempati. Kalau kita meniup balon yang besar, otomatis volumenya besar. Kalau kita meniup balon kecil, ya, otomatis dia volumenya kecil anak-anak. Ya, lanjut kita buka lagi halaman 43. Nah, tadi sudah diterangkan Bu Guru menceritakan kembali isi teks bacaan. Sekarang menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan. Ya. Selain menuliskan kembali isi teks bacaan, ternyata kita juga dapat menceritakan kembali isi teks bacaan tersebut. Pertama-tama, yuk kita garisi dulu. Bacalah teks dengan seksama. Nah, tadi ya, dibaca dengan seksama, dipandengi dengan seksama, difahami. Kedua, digarisbawahi, catatlah informasi-informasi penting yang ada pada teks ya. Oh, ini penting, saya garis bawahi. Oh, ini tidak penting, ini yang penting. Nah, digaris bawahi. Setelah itu ceritakan kembali isi teks secara lisan. Gunakan bahasa yang jelas agar mudah untuk dipahami. Nah, misalnya anak-anak dengan bahasa yang lisan yang sederhana dulu. Ya, seperti ini, kegunaan benda. Nah, banyak benda di sekitar kita. Nah, setiap benda memiliki kegunaan masing-masing. Ember untuk menampung air, kursi untuk duduk, kompor untuk memasak, gelas untuk tempat air minum, alat tulis untuk menulis, peralatan sekolah untuk sekolah. Kehidupan kita akan selalu bergantung dengan benda. Untuk itulah jagalah benda-benda di sekitar kita dengan baik. Jadi kalau kita menceritakan kembali isi teks lisan dengan bahasa kamu sendiri, nah kamu harus baca dengan seksama dulu. Setelah itu kamu catat informasi yang penting. Setelah itu ceritakan kembali dengan lisan. Kalau menceritakan dengan lisan kamu harus paham dulu. Jadi kalau nggak paham nggak bisa. Jadi kalau kamu bercerita dengan temanmu kan kamu harus paham dulu. Nah, baru kamu bercerita. Setelah itu ceritakan kembali isi teks di atas menggunakan bahasa sendiri dengan penuh percaya diri. Itu caranya anak-anak. Menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan. Ya. Menyebutkan kosakata tentang nama benda. Nah, kita lihat dulu halaman 46. Menyebutkan kosakata tentang nama benda. Nah, kosakata nama benda. Kosakata tersebut dapat berupa kata yang menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar kita.
ya. Seperti di halaman 47 itu ada buku. Wujudnya apa? Padat. Kegunaannya apa? Nah, untuk menulis gitu ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, semoga bermanfaat, anak-anak tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tugas selanjutnya yaitu mengisi tabel yang sudah dibagikan pada waktu pengambilan LKS kemarin. Diisi sesuai dengan kolomnya nama benda, padat, cair, gas, dicentang, dan tulis nama-nama benda tersebut yang ada di sekitar kamu. Itu ya anak-anak ya, difoto dan boleh dikirimkan ke GC atau nomor WA. Terima kasih.